Semuanya sudah paham kan apa itu SKI? Di depan belajar? Ya. Baik, Mas Derajat. Di sini kita akan belajar tentang peran sebagai wali songo dalam masyarakat Islam di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu wali songo? Ada yang berbeda juga? Iya, tahu nggak apa itu wali songo ini? Iya, siapa aja tahu siapa aja namanya? Ada nggak? Ada yang tahu? Siapa aja? Wali songo itu? Ganggunan terus Ampel, Gresik, Kalijaga, Gunung Jati, apa lagi? Tadi mau nambahin? Dari Gresik deh. Ini ada 9 ini ya. Ini ada 9, nanti bisa cek sendiri nanti. Baik, kita langsung ke materi tentang peran sebagai wali songo dalam masyarakat Islam di Indonesia. Jadi dulu pada saat sebelum masuk, jadi dulu yang memasukkan Islam ke dalam Indonesia itu adalah wali songo, dan juga ada juga dulu syekh-syekh pada zaman dahulu, di mana para wali songo ini sangat penting dalam memasukkan Islam di Indonesia. Wali songo ini sangat penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka melakukan budaya lokal untuk memperkenalkan ajaran Islam secara damai dan efektif. Mungkin kita banyak itu ya mengangkat ada itu. Kalau pada saat zaman masuk itu mereka mereka menyebarkan Islam dengan cara ceramah, juga ada juga yang kulit seperti itu. Itu salah satu peran masuk dalam masukkan Islam. Kemudian saya jadi masuk ini cuma sekitar 4 di sini ya, cuma sekitar 1, 2, 3, 4 yang muncul di sini. Jadi pertama adalah Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, kemudian yang keempat adalah Sunan Giri. Dan Gresik ataupun bisa disebut Maulana Malik Ibrahim, perintis dakwah Islam di Jawa Timur, dikenal sebagai pembuka jalan. Jadi sebelum munculnya wali songo di antara yang lainnya, Sunan Gresik itu udah yang mulai membuka jalan buat wali songo yang lain buat masuk ke Indonesia untuk membuka jalan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel, menjadi pesantren sebagai pusat pengajaran dan dakwah. Di sini ada yang pernah Surabaya Masjid Sunan Ampel, di mana itu ada makam Sunan Ampel. Di situ pernah tahun Surabaya itu kita mampir ke Masjid Sunan Ampel. Di situ ada banyak pesantren dan di mana itu didirikan oleh Sunan Ampel. Bahkan ada cerita yang mengatakan bahwasanya pada saat zaman Sunan Ampel dulu ada cerita ada orang yang dimana itu muridnya Sunan Ampel, terus dia itu kan dulu itu mau bikin masjid tapi gak tahu beratnya. Habis itu Sunan Ampel itu membangun masjid itu dilihat itu dari lubang itu ada Ka'bah gitu. Terus satu itu karma ya, bukan mujizat. Kalau mujizat itu buat Nabi, kalau karma itu buat wali songo seperti itu. Itu salah satu karma dia Sunan Ampel. Dan apa juga sebagai pendiri pesantren pertama yang ada di Indonesia, itu Sunan Ampel. Kemudian yang kedua adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu bapak kenalkan musik berbahasa sebagai media dakwah yang efektif. Jadi dulu sebelum di Indonesia masuk, mungkin dulu musiknya masih musik barat seperti itu. Jadi yang pertama kali mungkin yang masukkan kayak hadro, marabis, tegak beatnya, musik yang itulah macam musik Islami mungkin adalah Sunan Bonang yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah Sunan Giri, dan dia berpikir sampai dan mengembangkan kekuasaan spiritual secara politik. Jadi Sunan Giri beliau adalah Sunan yang itu perhatikan dan amalkan yang di pesantren. Dan harus Sunan Giri itu yang mimpin pesantren. Jadi Sunan Giri itu yang mimpin pesantren sekaligus mereka itu yang membangun politik buat di area pesantren dan juga membangun politik di Indonesia gitu. Buat dari Indonesia keluar seperti itu. Kemudian strategi dakwah wali songo pendekatan budaya. Ini ada strategi dakwah wali songo, ada budaya, ada integrasi budaya,
Kemudian ada juga kesenian, integrasi budaya, yaitu menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam untuk mudah diterima masyarakat. Contohnya kalau zaman dulu kan zaman dulu itu kayak belum ada lah kayak zaman sekarang kan kayak pendidikan kayak budaya zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada, zaman dulu ada kayak wayang kulit. Jadi gimana cara senang-senangnya itu buat ibadah Islam itu yang mereka pakai ajaran drama dengan cara wayang kulit. Mereka lakukan wayang kulit sambil ceramah tentang kajian Islam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesenian. Manfaatkan seni seperti banyak dari gamelan sebagai sarana edukasi dan dakwah. Seperti yang tadi apa tadi? Senang apa tadi yang itu yang apa? Yang munculin seni rebana pertama kali di Indonesia. Senang apa tadi? Anggonan. Itu manfaatkan seni seperti wayang dan gamelan sebagai sarana edukasi dan dakwah. Jadi itu wayang adalah seni pertama kali yang ada di Indonesia untuk menampilkan ajaran Islam yang dilakukan oleh sunan-sunan terdahulu, yaitu sunan-sunan Wali Songo maupun yang lainnya. Dan Gresik itu letak dasar Islam di Jawa. Awal dakwah beliau adalah memperkenalkan Islam dengan pendekatan damai di Pelabuhan Gresik. Kemudian yang kedua bekerjasama dengan pedagang dan kerajaan untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi dari Gresik itu pernah beliau dakwah itu di pelabuhan, di mana memang kan zaman dulu kan belum ada kayak kendaraan yang sekarang. Zaman dulu itu rata-rata yang bagus kendaraan itu memang kapal untuk menyeberang antar kota, antar benua lah. Jadi beliau mendapatkan kapalnya itu di pelabuhan. Kemudian beliau juga bekerjasama dengan pedagang dan juga kerajaan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan yang kedua adalah Sang Nampel, kemudian pesantren pertama. Yang pertama adalah pendidikan pesantren. Pesantren sebagai pusat belajar dan dakwah Islam untuk unjuk gigi. Jadi Sang Nampel itu mendirikan pesantren itu sebagai pusat belajar Islam. Jadi mungkin zaman dulu itu belum ada yang namanya kayak sekolah Islam itu belum ada. Jadi mungkin masih di surah-surah atau di masjid. Jadi makanya ini Sang Nampel itu mendirikan pesantren buat ada dakwah juga ada yang belajar agama Islam. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, mengutamakan pendekatan personal dan diskusi untuk mengamalkan Islam. Dan yang ketiga adalah kaum yang jangka panjang. Kemudian pesantren ini contoh bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Jadi mungkin pesantren zaman sekarang itu bisa contoh itu dari yang itu. Jadi apa? Intinya pesantren zaman sekarang harus mencontoh di mana kita harus contoh di mana dakwahnya Sang Nampel dalam mendirikan pesantren, dalam mengajarkan ilmu pesantren itu sangat bagus. Jadi kita harus mencontoh Sang Nampel tersebut. Kemudian Sang Bonang, musik sebagai media dakwah, musik rebana, menggunakan rebana sebagai alat dakwah untuk menarik perhatian masyarakat. Yang dulu kan rata-rata pada pakai radio. Jadi cuma bisa dengerin musik radio doang, mungkin bosan. Makanya mungkin beliau menampilkan musik rebana langsung di depan masyarakat biar ternyata kayak gini kan. Musik rebana kalian langsung musik itu kayak gini, dengerin langsung musik kayak gini biar gak dengerin terus di radio. Kemudian terlibatkan masyarakat, memfasilitasi interaksi sosial melalui kesenian untuk menyampaikan pesan Islam. Dan tadi saya kan musik dan media doang kan tadi itu kayak apa ini yang kuliah ataupun yang lainnya. Kemudian inovasi dakwah, ciptakan budaya baru yang efektif dengan melibatkan budaya lokal. Jadi itu kayak budaya lokal di sini dakwah yang kita gabungin dengan ajaran Islam. Contohnya kayak ibarat sini kayak apa? Kalau budaya di Purwakarta apa budaya? Itu ibadah Jepang lah, ibadah Jepang. Itu kesipin itu ajaran Islam di Jepang tersebut. Bagaimana cara penyebaran Islam yang bagus? Punya naruh budaya lokal dengan Islam itu digabungin supaya nanti orang bisa lihat cara Islam itu kayak gini, kayak gitu bagus gitu. Kemudian yang keempat adalah mandiri, pusat pendidikan dan kekuasaan.
Pertama adalah proses pendidikan, menginspirasi pembentukan pesantren umat yang berdampak luas. Kemudian yang kedua adalah kekuatan spiritual, memadukan pendidikan dengan peran politik di wilayah pesisir. Kemudian yang ketiga adalah pelestarian nilai, menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan juga tradisi lokal. Kemudian mungkin ini tengahnya ini dan kajian ketiga disebut tadi sinkretisme, yaitu menggabungkan unsur Islam dengan kepercayaan lokal Jawa. Tadi itu gabungan unsur Islam dengan kepercayaan lokal Jawa kayak ibarat kalau kan biasanya kalau orang-orang yang itu kan biasanya ada tahu ada tuntutan tidak tirakat zikir antara itu biasanya mungkin kalau orang zaman dulu itu ada yang paling kalau di Batu biasanya ada yang puasa selama 1 bulan itu cuma makan air satu tetes sama daun singkong kayak gitu. Itu gabungin unsur Islam dengan kepercayaan lokal Jawa. Jadi mungkin itu gabungin ini daripada puasa yang buat air itu kita mungkin puasa diganti ke puasa yang lebih dari puasa Daud gitu seperti itu. Kemudian kayak kulit, manfaatkan kayak kulit sebagai media penyampaian moral dan juga Islam. Kemudian yang ketiga adalah kearifan lokal, menghargai adat dan budaya untuk meningkatkan minat pada Islam. Kemudian ada sesuatu yang menghormati tradisi yang ada. Penghormatan adat itu mengadaptasi tradisi hidup Buddha dalam praktik Islam. Kemudian yang kedua adalah penerimaan sosial, dari konflik dengan menjaga harmoni sosial, dan yang ketiga adalah positif, membangun masjid dan institusi yang mendukung integrasi budaya. Jadi mungkin coba nanti ada di masjid yang Kudus bisa lupa di mana itu pasti bisa mungkin nanti betul ada yang mau mampir ke sana itu karena kan dari segi arsitektur itu bagus, bahkan bisa bilang itu masjid yang bagus dari segi arsitek zaman dulunya itu di Indonesia ada. Nah nanti cara jalan itu. Dan yang terakhir adalah warisan dan pengaruh warisan di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh budaya dan agama. Islam sangat erat dalam budaya lokal melalui warisan. Jadi mungkin kita sekarang nggak bisa ngerasain kayak hasil jeripaya warisan, tapi orang-orang zaman dulu itu mereka yang ngerasain kayak hasil jeripaya warisan itu kayak gimana, kayak dari wayang kulit, ceramah di pelabuhan atau yang lainnya, itu mereka semua berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang dan berperan penting. Dan yang terakhir adalah tradisi dakwah, untuk dakwah damai dan kreatif yang relevan sampai sekarang. Mungkin sekian itu penerangan tentang transformasi semua dalam masukan Islam di Indonesia. Sekarang saya mengenai tadi yang paling semua yang tentang musik siapa tadi? Tentang musik kebarat yang menyampaikan kepada di Indonesia siapa? Engonang. Terus yang dengan pesantren apa tadi? Dengan pesantren. Kenapa? Kalau yang itu ikut pesantren siapa? Yang ikut pesantren? Dan kemudian yang bersedekah pertama tentunya sekarang kita akan melihat tayangan YouTube yang ini.
Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Gresik, Jawa Timur. Nama lain beliau adalah Maulana Malik. Beliau mengajarkan Islam dengan contoh perilaku bahasa yang santun. Tahun 1419 beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahma lahir pada tahun 1401. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Ampel, dekat Surabaya, Jawa Timur. Beliau bersama Raden Ahmad dan para wali lainnya memprakarsai berdirinya Masjid Agung Demak. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Tuban, Jawa Timur. Beliau juga adalah seorang seniman yang memberikan pembaharuan pada gamelan Jawa dengan memasukkan obat dan bunga. Selain itu, beliau juga mengubah suhu hijau dan tempat pembuah hati atau obat hati. Sunan Bonang wafat diperkirakan 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan agama Islam di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga menyebarkan agama Islam di Maluku dengan cara mengirimkan dirinya ke Maluku. Beliau juga dikenal sebagai seorang seniman yang menciptakan gending khas Morono dan Pucuk. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Raden Salib. Sunan Kalijaga adalah sunan yang paling menonjol di antara 9 wali yang lain. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai jaga dan seniman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga mengawali perayaan lainnya Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama Mauludan. Setelah wafat, Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus. Sunan Kudus juga dikenal dengan nama Ja'far Shoteh. Beliau adalah putra dari Sunan Jimang Blora. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang pandai dalam ilmu agama seperti ilmu tauhid, usul fikih, hadis dan fikih. Karena kepandaiannya, beliau mendapat gelar wali berilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria. Nama kecil Sunan Muria adalah Sunan Pranoto. Beliau dikenal dengan nama Ja'far Shoteh. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Setelah dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucina, putri Sunan Guru. Dari perkawinannya itu, beliau memiliki seorang putra yang bernama Pangeran Santri atau Sunan Nadilaku. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama lain. Nama lain itu diantaranya Muhammad Nurdin, Syekh Rahmatullah, Syarif Hidayatullah, Maktum Ibrahim, dan Maktum Rahmatullah. Ini berasal dari Masek. Kita tidak kembali tetapi kedatangan yang disambut baik oleh Sunan Tribunal. Ia kemudian diangkat menjadi panglima perang kerajaan Demak. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Syarifudin adalah putra Sunan Ampel. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat besar dalam berdakwah. Sunan Derajat menekankan pada kedermawanan, kerja keras, dan upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Penyebaran agama Islam dilakukan terutama di wilayah Jawa Timur. Dari 9 wali tersebut, itulah penyebar Islam di Jawa. Anak-anak yang perlu digarisbawahi dari 9 wali tersebut, Wali Songo adalah orang yang sangat pandai dalam menyampaikan Islam di Jawa. Kalau tidak pandai-pandainya Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa, misalnya umat Islam tidak bisa menyebar dengan cepat dan merata di Indonesia. Baik, bisa dibahas semua tentang Wali Songo? Jadi ada 9 Wali Songo ya, ini bisa dari sini. Jadi mudah-mudahan atas mungkin sekian dari presentasi saya tentang mata pelajaran SKI tentang peranan dan Wali Songo dalam memajukan Islam di Indonesia. Cukup sekian, mudah-mudahan pelajaran apa yang kita dapat hari ini dan kita pamit dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.